Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan teman-teman wartawan sahabat Entrekan di gedung perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Entrekan. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan nikmat yang begitu besar diberikan kepada kita sehingga kita bisa mengadakan acara diskusi atau tukar pikiran santai bersama dengan Pak PJ Bupati Kabupaten Entrekan, Bapak Dr. Haji Baba, terima kasih kedatangannya Pak, dan anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Mitra Fardin, terima kasih kedatangannya Pak Mitra. Salam dan salawat kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termulia yang dikirim oleh Allah di muka bumi ini. Sekedar pemberitahuan dan laporan kepada Pak Bupati dan Pak Dewan, inisiasi ini sebenarnya kami lakukan di Dinas Perpustakaan karena kami anggap bahwa tanpa adanya bantuan dari teman-teman media, baik wartawan cetak, online, dan lain-lain, pasti apa yang kita cita-citakan mungkin tidak sepenuhnya bisa tiba di masyarakat. Pencerahan-pencerahan itu pun juga akan sangat berpengaruh apa yang teman-teman media ungkapkan di publik. Sekaligus dari kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bahwa peningkatan literasi di Kabupaten Entrekan ini kami harap dan kami minta tolong kepada teman-teman media untuk membantu kami bagaimana menyemarakkan kantor kami, terutama di bawah itu di perpustakaan kami, sehingga bisa daya tarik dan minat dari masyarakat Kabupaten Entrekan bisa semakin meningkat. Selanjutnya gedung baru kami di sebelah sebagai laporan sudah selesai tahun lalu. Ini adalah gedung perpustakaan ibu dan anak dan difabel, dan insya Allah tahun ini akan kita resmikan setelah semua isi-isinya. Alhamdulillah Pak PJ Bupati memberikan anggaran ke kami untuk mengisi semua isi-isi dalam gedung di sebelah. Keberpihakan pemerintah tahun ini sangat luar biasa kepada gedung kami yang baru ini. Itu saja sekedar laporan dari saya. Mungkin ada sedikit sepatah kata dari Pak Bupati, Pak PJ Bupati, Bapak Haji Baba. Pak ini mah, Pak Dewan mah. Pak Bupati dulu. Pesan dan kesan kepada teman-teman wartawan terhadap bagaimana ke depan Kabupaten Entrekan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan anggota DPR RI Komisi 10 Bapak Mitra Fardin. Terima kasih atas kehadirannya dan saya kira perhatian juga cukup besar terhadap Entrekan. Dan saya hormati Pak Kepala Dinas Perpustakaan, dan saya hormati rekan-rekan media baik cetak maupun online. Alhamdulillah, syukurlah, walhamdulillah, ketulah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka secara langsung dengan rekan-rekan media. Tentu ada Pak Dewan ini, mungkin kita butuh informasi-informasi nanti terkait dengan literasi dan perpustakaan secara umum. Salawat dan salam kita kirimkan atas Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak di kemudian hari kita mendapat syafaat darinya. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak
PLT Kepala Dinas Perpustakaan bahwa pemerintah sebetulnya tidak bisa dipisahkan dengan media, karena media itu adalah mitra kerja daripada pemerintah. Oleh sebab itu saya kira sangat wajar kita mengharapkan kerjasama kita, dukungan dari media untuk senantiasa membantu pemerintah dalam rangka mempublikasikan program-program pemerintah yang akan dilaksanakan. Karena saya kira tanpa media sekarang ini kan eranya memang era digitalisasi, apalagi kita dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045, tentu seluruh stakeholder kita butuh untuk saling sinergi, kolaborasi dalam rangka membangun NTK ke depan yang lebih baik. Saya kira konteksnya hari ini terkait dengan perpustakaan dan literasi. Saya mungkin bicara sedikit Pak Dewan. Jadi pertama mungkin ada yang pertama tanya seperti apa peran pemerintah dalam rangka membangun perpustakaan dan bagaimana meningkatkan literasi. Yang pertama saya kira kita bersyukur ya, karena NTK mendapat bantuan dari pemerintah pusat lewat DAK pendidikan pada subbidang perpustakaan beberapa tahun yang lalu ya. Sehingga jadilah gedung ini, dan saya kira ini gedung ini yang paling paling besar dan paling mewah dibanding dengan gedung-gedung yang lain. Apalagi tadi sudah disampaikan di sebelah gedung perpustakaan anak dan ibu dan anak itu juga sudah jadi. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan kita resmikan, semoga sehingga perpustakaan itu bisa segera berfungsi. Itu satu dukungan pemerintah, peran pemerintah. Tentu peran-peran ini bersama pemerintah kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Mitra, Pak Kepala Perpustakaan Nasional, Bapak Sari Banduk, karena berkat dukungan beliau sehingga perpustakaan ini bisa kita tempati dan berdiri di tengah-tengah kota NTK. Kedua, perabotnya juga saya kira kita lagi benahi sedikit demi sedikit, termasuk sarana dan prasarana, dan saya kira yang perlu kita apresiasi, Dinas Perpustakaan sudah bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan para kepala desa, dan 46 desa sudah mendirikan atau membentuk perpustakaan desa. Nah, ketika kita bicara literasi, memang harus dimulai dari anak-anak sebetulnya. Harus mulai dari PAUD, dari SD, SMP, dan SMA dan seterusnya. Oleh sebab itu saya kira kalau kita ingin membangun literasi yang baik, kita butuh mungkin sudut-sudut baca perpustakaan sekolah yang layak, ditambah dengan mungkin literatur yang sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Memang kalau kita lihat bandingkan dengan negara luar, kita Indonesia sebetulnya ketinggalan jauh kalau kita bicara soal literasi. Minat membaca kita, minat menulis kita itu rendah sekali. Bisa kita lihat orang-orang asing kalau datang di mana-mana dia, di bandara,
di tempat-tempat wisata, di pesawat, yang dia pegang itu adalah buku yang dia pegang. Kalau kita pegang HP, kedua kemungkinan di situ kalau bukan kita main medsos, Facebook, WA, atau bahkan main game kan. Nah ini yang sangat berpengaruh terhadap generasi muda kita, anak-anak kita sebetulnya yang harus kita ajak mereka supaya menghindari hal-hal seperti begini. Nah negara Eropa ini memang dia sudah siap. Jadi begitu teknologi, karena teknologi ini berkembang begitu cepat, memang pada prinsipnya mereka sudah siap memang. Nah kita tidak terlalu siap dengan kondisi itu, karena minat baca kita, minat menulis kita itu agak rendah. Nah saya kira ini akan kita dorong terus. Pemerintah saya kira wajib hadir di situ melalui sektor pendidikan, melalui peran-peran orang tua, ya kan? Kan kita bisa lihat Pak, sebetulnya peran orang tua di sini sangat besar. Bisa dilihat seperti contoh kasus misalnya Pak anggota Dewan, karena beliau orang tuanya berpendidikan, otomatis anaknya alhamdulillah hampir semua berhasil. Nah kita ini yang anak petani yang mungkin tingkat pendidikan sangat rendah, tentu itu juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana memahami literasi itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan sangat banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan media. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan nanti, saya kira kita siap untuk memberikan klarifikasi terhadap apa yang ingin disampaikan. Kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan singkat dari Bapak Bupati Ngerekan. Terima kasih Pak Bupati atas waktunya. Saya persilakan kepada Bapak Mitra Fakrin, anggota DPR Komisi 10, untuk memberikan sedikit sedikit masukan atau apapun itu terhadap ini dari teman-teman media dan sebagainya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Kadis, Bupati, terima kasih banyak sudah memberikan kita gambaran tadi seperti apa pemerintah hari ini hadir dalam rangka peningkatan literasi di Kabupaten Ngerekan khususnya, dan tentu tujuannya adalah bagaimana kemudian sumber daya generasi yang ada di Kabupaten Ngerekan ini bisa punya kualitas dan punya daya saing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bupati yang kita hormati bersama, Pak Kepala Dinas Perpustakaan, tadi ada Pak Camat Ngerekan juga barusan bergabung juga Pak Kabakesra, dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Ngerekan yang sempat hadir, terima kasih banyak. Wabil khusus rekan-rekan media baik itu cetak maupun online, terima kasih banyak. Saya kira alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan dalam keadaan yang sehat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu di momentum Ramadan ini bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan beliau bersama dengan keluarganya mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentu rahmat untuk kita semua generasi-generasi pelanjut khususnya yang ada di Kabupaten Ngerekan. Saya kira bicara soal literasi, alhamdulillah Kabupaten Ngerekan sudah beberapa tahun, mohon izin Bapak Bupati, kita sudah
berupaya semaksimal mungkin. Kalau kita bicara konteks tugas dan fungsi kami, perwakilan dari Dapil 3 Sulsel duduk di DPR RI kemarin, sudah banyak yang kita upayakan dalam rangka peningkatan literasi yang ada di Kabupaten Trekang. Kenapa? Karena memang kita sadar bahwa kurangnya literasi itu sehingga potensi-potensi yang kita miliki ini tidak bisa kita eksplor dengan baik. Ya. Jadi apa yang kita upayakan menghadirkan perpustakaan desa, pojok baca digital, kemudian pengadaan buku, kita minta buku dari Perpusnas sebanyak-banyaknya, lalu kemudian kita sebar kepada generasi-generasi kita yang ada di pelosok-pelosok di lingkup Kabupaten Trekang. Tujuannya adalah bagaimana kemudian kesadaran literasi ini bisa hadir dalam alam bawah sadar generasi-generasi muda Mas Hendren Pulu. Belum lagi bantuan anggaran yang sangat luar biasa mendukung pembangunan fasilitas untuk menunjang literasi di Kabupaten Trekang. Sama yang kita tempati hari ini, saya kira ini salah satu gedung yang sangat luar biasa. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan salah satu gedung yang paling mewah di Kabupaten Trekang. Bayangkan ada 2 gedung yang miliknya Dinas Perpustakaan, yang orang selalu anggap Dinas Perpustakaan ini adalah dinas yang kecil, yang anggarannya ya kurang menarik lah orang datang ke sini, Pak Bupati. Tetapi saya lihat bahwa ini adalah laboratorium untuk generasi muda kita ke depan. Ya, oleh karena itu mohon izin Pak Kadis, hadirkan generasi-generasi muda kita. Sejak awal saya sudah sampaikan bahwa kalau bisa perpustakaan ini tidak hanya datang orang membaca, tapi anak-anak sekolah usahakan ada waktu jam sekolah anak-anak masuk ke perpustakaan ini. Minimal datang saja dulu, lihat-lihat saja dulu, main-main saja dulu. Nanti kalau bosan main, bosan lihat-lihat, ambil buku. Pada akhirnya dia akan sentuh barang-barang yang ada di sini. Nah, saya kira ini adalah bagian dari upaya-upaya kita untuk pengembangan literasi di Kabupaten Trekang. Nah, kemudian ada beberapa sektor-sektor yang selama ini kita harapkan disentuh oleh penggiat literasi, khusus di sektor pariwisata. Mohon maaf kalau kita membuka literatur tentang pariwisata Kabupaten Trekang, mohon maaf belum terlalu banyak di media online, ya, belum terlalu banyak. Kalaupun dia dalam bentuk visual, gambar banyak, tetapi yang menarasikan, ya, storytelling tentang objek-objek pariwisata yang ada di Kabupaten Trekang ini belum terlalu banyak, sehingga masyarakat luar tidak tahu tentang sejarah Kabupaten Trekang, tentang cerita-cerita, dongeng-dongeng yang punya daya tarik. Orang bisa datang di kampung kita ini. Nah, oleh karena itu saya kira peran-peran kita semua, pemerintah daerah, kami selaku wakil rakyat, dan tentu yang paling utama hari ini yaitu media. Ya, media ini saya selalu katakan adalah pahlawan penyampai kabar, menyampaikan kabar dari satu dengan yang lainnya. Karena tanpa kita yakin dan percaya, ya, yakin dan percaya, tidak ada informasi yang valid sampai dari satu orang ke yang lainnya. Saya sedikit ada cerita tentang pentingnya menyampaikan kabar. Pada zaman penjajahan, Tentara Nasional kita punya pahlawan. Mungkin kita sudah pernah dengar semua, yaitu apa namanya, burung, apalagi namanya Pak Gadis, burung merpati. Ya, boleh kita buka di Google, ada ceritanya itu. Pada zaman penjajahan ada Tentara Nasional kita yang berada di Jawa Timur, tepatnya di Lamongan, untuk menyampaikan kabar ke komandan pimpinan yang ada di Surabaya itu melalui burung merpati ini, mengirim kabar melalui burung merpati ini. Nah, jadi
kabar-kabar, pesan-pesan ataupun perintah-perintah dari anggota yang ada di Ronggolawe ataupun yang ada di Lamongan tersebut, itu untuk menyampaikan kabar harus melalui Merpati sampai ke Surabaya di Jawa Timur. Nah, singkat cerita, ketika para tentara Belanda mengetahui bahwa kenapa pesan ini lancar dari Lamongan ke Surabaya, ternyata ada Merpati yang begitu setia terhadap prajurit-prajurit TNI kita. Nah, sehingga pihak Belanda menyiapkan sniper untuk menembak Merpati ini. Ya, dia tembak ini Merpati supaya putus akses informasi dari Lamongan ke Surabaya. Nah, pada saat ditembak, Merpati ini masih mengupayakan dirinya untuk menyampaikan pesan pada saat itu. Ada pesan penting yang harus disampaikan ke pimpinan yang ada di Surabaya. Dalam keadaan yang sudah cedera, habis tertembak, sayapnya luka, dia tetap mengupayakan dirinya untuk sampai ke Surabaya. Sehingga pada saat sampai di Surabaya langsung menghadap di komandannya sang burung tersebut dan mengambil pesan. Sang komandan merasa bahwa ini luar biasa, seorang Merpati yang punya kesetiaan yang luar biasa terhadap negara. Ini bisa memberikan kabar penting walaupun dalam keadaan yang cedera parah. Apa makna dari kisah burung Merpati ini? Bahwa kita harus memberikan pesan, ya, pesan yang baik, pesan yang benar terhadap seluruh yang konsumsi kita punya pesan-pesan tersebut. Kenapa? Karena pesan sangat penting, ya, pesan sangat penting. Nah, kisah burung Merpati tersebut sekarang dijadikan pahlawan, ya, seorang pahlawan yang diberikan pangkat yaitu Legend Anugerah. Ya. Izin Pak Kadis, tabe. Ya, mudah-mudahan semangat dari burung Merpati tersebut ini bisa kita manifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai awak media, sehingga tadi yang kita harapkan pesan itu bisa tersampaikan dengan baik. Mungkin itu yang disampaikan pada kita semua. Terima kasih banyak kerjasamanya semua rekan-rekan media. Terima kasih banyak Bapak Bupati, Pak Kadis, Pak Kadis Pendidikan yang selalu senantiasa mensupport kegiatan-kegiatan kita selaku wakil rakyat dan tentu kegiatan-kegiatan masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mitra Fahrudin dari DPRD Komisi 10. Selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman kita santainya untuk kita memberikan ruang diskusi kepada teman-teman media jika ingin bertanya ke Pak Bupati atau ke Pak Dewan. Silakan, ada yang ingin bertanya sebelum 10 menit lagi nih buka puasa. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Silakan Om. Ini adalah dialog antara pemerintah dan jurnalis yang paling semangat saya ikuti. Ini adalah dialog pertama. Ini adalah sejarah. Pemerintah dan jurnalis membahas tentang perkembangan literasi. Ini adalah sejarah dan ini adalah penting. Ini sama sifatnya dengan tidak cairnya THR, ini juga sejarah. Pertama sejak mereka yang berdiri. Jadi begini, perpustakaan sepertinya perpustakaan, kalau saya tidak salah ingat, ada 15.000 koleksi buku dan sepertiga dari koleksi buku itu tidak pernah disentuh sama sekali. Orang sudah berbicara tentang literasi digital, literasi kebudayaan, literasi data, literasi statistik. Kita masih mentok pada pembahasan literasi yang paling dasar, membaca dan menulis. Sementara kita punya sumber daya yang sangat megah. Perpustakaan ini adalah harusnya menjadi gambaran keberhasilan gerakan literasi di kabupaten mereka.
sayang sekali bahwa masih ada keluhan tentang objek-objek wisata yang tidak pernah kita temukan literaturnya. Lalu kemana budaya literasi yang kita bawa sudah? Kedua, kami pernah beberapa tahun bergerak di dunia literasi. Akhirnya tergerak untuk membahas tentang kopi. Temuan yang sama yang kami dapatkan bahwa tidak ada data real, data kebun petani tidak jelas, data berapa luasan kebun kopi juga tidak pernah update. Itu masih data yang beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, saya mau bilang bahwa tunggu dulu berbicara antara literasi dan perkembangan dengan media. Kita sama-sama punya tugas yang sama. Siapa yang akan membaca berita kami kalau kegiatan literasi di perpustakaan juga tidak berjalan? Jadi harusnya kami yang berharap kegiatan literasi ini bisa berjalan terus agar kebudayaan membaca dan menulis bisa saling mengapresiasi antara pembaca dan penulis seperti kami, antara informasi dan pemberi informasi dan pengakses informasi. Saya pikir mengingat tentang bagaimana buku misalnya, bagaimana buku, saya ingat kutipan Kang Maman, seorang pegiat literasi, bahwa buku itu harusnya tidak dijadikan benda mati, tetapi dibawa keluar dari perpustakaan. Buku itu tidak hanya tidak dibiarkan menjadi benda mati, tapi dibiarkan dihidupkan untuk kembali menghidupkan. Artinya bahwa buku dihidupkan dengan banyak kegiatan-kegiatan. Saya pikir ini salah satu kegiatan yang menarik bagaimana kita membicarakan tentang literasi. Kepala Dinas Perpustakaan ini adalah salah satu kepala dinas perpustakaan terbaik, paling cekatan, paling muda, semoga juga akomodatif dan semoga juga visioner. Supaya kita kembali bahwa kita sadari bahwa perpustakaan ini tidak cocok dijadikan ruang administrasi yang pakem. Sebab ada kebudayaan yang tidak boleh kaku berbicara tentang perpustakaan. Buku harus hadir di warkop. Jadi warkop tidak lagi menjadi tempat untuk membahas isu-isu negatif, tetapi ada solusi seharusnya ketika orang sudah mengakses banyak buku. Jadi kita mendiskusikan hal-hal baik, menemukan solusi-solusi. Sayangnya sekarang ini kebanyakan di warkop itu paling banyak tidak pernah kita temukan orang membaca buku. Yang ada orang main judi online. Itu pasti. Sayang sekali. Sayang sekali. Nah, ini penting untuk sama-sama kita pikirkan. Saya pikir sebenarnya saya tidak mau bicara Pak Dewan, Pak Kadis dan Pak Bupati karena pendek sekali waktunya. Apalagi dalam kondisi berpuasa seperti ini. Tetapi kita berharap kegiatan-kegiatan dialog tentang bagaimana membicarakan literasi ini kita lakukan. Sebab tidak sekedar berbicara tentang sekarang ini kalau di perpustakaan ada literasi perkembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Sebelumnya ada pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi. Kita sudah ada sampai ke inklusi sosial. Sementara data tentang pembaca buku kita, buku terbaru kita masih, saya pikir penting untuk dievaluasi. Ada di situ di Ipusnas kalau updatean tidak bersifat buka. Saya pikir sampai sini dulu. Ini sekedar menyampaikan unek-unek. Saya juga berharap ke depan ada duta literasi nasional dari mereka. Sebenarnya 4 tahun atau 5 tahun yang lalu kami sempat menyarankan seseorang untuk menyarankan kepada Dewan membangun brand itu, sebab kita punya jejaring yang bagus. Kebetulan Pak Sarif dulu, saya berharap seharusnya Pak Mitri ini sudah menjadi duta literasi nasional, Bapak literasi nasional, tapi dengan gerakan yang baik. Mungkin ini dulu kesempatan untuk teman-teman ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman dari Rakyat Sulsel. Saya sampaikan sedikit sekaligus laporan bahwa insya Allah tahun ini kami di Perpusnas akan lebih menggiatkan tentang literasi. Tahun ini juga kita mengadakan festival literasi. Salah satunya adalah bagaimana kita membuat brand image, bagaimana entrekan, dan ini sementara sayangnya penulisannya nggak ada. Ya pada menjawab itu.
Tahun ini juga teman-teman yang mempunyai komunitas-komunitas yang ingin buku, silahkan tahun ini karena ada aspirasi dewan di kami kurang lebih 10.000 buku tahun ini akan kami sebar. Kalau ada komunitas-komunitas penggiat literasi yang ingin meminta buku kepada kami tahun ini, tolong dimasukkan secepatnya permohonannya. Karena sekarang ini sementara kami godok juga peraturan bupati tentang peningkatan literasi Kabupaten Trengan, dan alhamdulillah Bapak Haji Baba sangat respon akan poin-poin tersebut. Untuk sementara dari saya, ada mau tambahkan mungkin Pak Dewan atau Pak Bupati? Kita. Iya baik. Saya kira memang untuk untuk pengembangan literasi ini memang menjadi tugas yang paling berat. Kita pun biasa di Perpustakaan Nasional kemarin kami selalu sampaikan ke Pak Sarip Bando bersama dengan seluruh jajarannya bahwa tugas Bapak adalah tugas yang paling berat di negara ini. Kenapa? Karena Bapak harus menyentuh perasaan, akal dan pikiran mereka untuk bisa berbuat untuk peningkatan literasi. Ya, karena ini berkaitan dengan keinginan. Sudah buka puasa ya? Sudah batal ya? Oh ya. Yang terakhir mungkin Pak Gadis, saya kira kantor yang sangat megah ini kalau bisa diberi ruang kepada rekan-rekan media, ya kasihlah ruangan beberapa, ya mungkin bisa satu lantai Pak Bupati untuk bisa membuat berita di sini. Ya kan ini bagian dari literasi juga. Siapkan meja di pojok-pojok. Jadi tidak ada lagi rekan-rekan media menulis berita di warkop. Ya. Jadi menulisnya di kantor perpustakaan ini. Begitu Pak Gadis ya? Artinya tidak permanen, tetapi ada ruangan khusus untuk awak media. Ya misal mau tulis berita kan kasihan juga teman-teman media ini mau tulis berita ke warkop lagi. Nah, kalau di sini kan ada kopinya. Nah, mungkin seperti itu Pak Gadis. Ya, terima kasih. Ya. Oke, selamat berbuka puasa. Silakan teman-teman media.